Yang viral video lama ketika Harrison Ford datang ke Indonesia dan melihat sendiri hutan yang digundului secara masif. Ia marah setelah melihat hutan yang seharusnya dilindungi tinggal 18%. Di Teso Nilu, Ford menemukan jalan-jalan ilegal, lahan yang dibakar, dan kawasan konservasi yang berubah menjadi perkebunan. Mustahil semua itu dilakukan hanya oleh warga biasa. We were in Tesonilo Tesonelo. National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Selamat datang di negeri Konoha, yang bahkan bencana pun bisa dijadikan momentum buat tambah citra positif. Kalian tahu lah ya, DPR sekarang lagi cari-cari muka anjir di atas bencana alam kemarin. Parel Bramasta makai rompi taktis. Waktu datang ke bencana sumut, Zulkifli Hasan angkat beras sendiri. Di saat sekelilingnya nggak ada yang angkat beras. Anggota DPR makai dress code putih-putih. Waktu mau kirim bantuan ke korban bencana, ini juga Zulkifli kelihatan banget settingannya anjir. Ini apalagi anjir? Kayaknya anggota DPR ini lebih takut salah dress code daripada bantuannya sampai dengan aman atau enggak. Dan sekali lagi, bahkan bencana pun bisa jadi momentum untuk menambah citra positif mereka. Ternyata ada film terbaik akhir tahun ini yang bukan tayang di bioskop, tapi tayangnya di TV-TV swasta. Muncul di media sosial tanggal 30 November. Padahal kejadian banjir bandang ini di tanggal 24 November. Ternyata ada 6 hari, 7 hari jeda dengan tim mempersiapkan film terbaik menjadi pahlawan gitu di banjir bandang Sumatera. Wow, pelangi. Pelangi artinya apa? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Ya, ada warnanya berbeda. Lebih dari satu. Dan berorganisasi. Ya Allah, berorganisasi Geki ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kimacan yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual. Ini untuk keadaan Indonesia. Gimana apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir Pangestu, terima kasih banyak nih Ki Macan. Ya. Ki Macan, Ya. ini masih berkaitan dengan Sumatera, Aceh, banjir bandang. Nah, Ki Macan kira-kira siapa sih aktor? Kalau kemarin kan tipis-tipis nih Kiki. Ya, nanti kita akan lihat ya melalui kartu oracle, kartu tarot dan menembus dimensi portal. Siapakah dalang pembabatan hutan yang ada di Sumatera dan juga di Aceh? Ya, kita akan lihat pelaku-pelakunya ya. Biar mereka bisa muncul nanti di media. Ya, tapi sebelumnya saya ingin mendoakan dulu untuk saudara-saudara di luar sana. Tapi kali ini saya mendoakan menggunakan dupa semesta. Ya, dupa semesta ini biasanya saya gunakan untuk saya ritual, meditasi, sembahyang, ya, dan juga ibadah. Saya gunakan dupa semesta karena asap dari dupa semesta ini mampu mengangkat doa-doa baik kita untuk menembus ke alam semesta. Alhamdulillah. Jadi kali ini saya doakan untuk saudara-saudara di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niatkan dupa semesta ini untuk mendoakan saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri. Amin. Yang masih setia kepada Pintu Misteri. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Dibersihkan dari semua energi-energi negatif yang ada dalam tubuh, hati dan pikirannya. Amin. Dan dimasukkan kembali aura positif untuk tubuh, hati, pikiran dan di wajahnya. Dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana
diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, kita akan mencoba ya membongkar dalang-dalang di balik pembabatan hutan Pembalakan hutan liar di sana. Nah ini tadi ya Ki ya. Wah. Nah ini ya, bagaimana nanti Ki Macan akan membongkar lebih lanjut ya. Siapa aktor sebenarnya ya. Ini rata-rata beberapa masih berada di belakang layar ngoten ya Ki ya. Bahkan ini pembalakan hutan liar. Kemarin di episode yang sebelumnya Ki Macan sudah sedikit-sedikit tipis satu oknum ya yang selalu terlibat di mana aja untuk korupsi itu selalu ada nama dia ya. Tapi ini nanti Ki Macan akan melihat lebih lanjut juga ya. Kira-kira siapa saja aktor-aktor di balik pembabatan hutan yang mengakibatkan satwa liar, yang mengakibatkan rakyat warga sekitar kehilangan rumah, keluarga, kampung bahkan hilang. Kau lihat itu di Aceh, bagaimana lumpur menggenangi ya permukiman warga sampai ke pohon kelapa tingginya sehingga pemukiman hilang dan lenyap. Tuh lihatin sampai segitunya itu ya. Masya Allah. Ini sebuah kejahatan sebenarnya ya. Iya, seperti biasa sebelum saya menerawang, saya menggunakan parfum Aura yang selalu menjadi andalan saya. Parfum jagat semesta yang warna kuning. Ya, biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, beraktivitas, bekerja layaknya seperti kalian di luar sana, bertemu orang banyak ya, dan juga orang-orang baru. Wajib gunakan parfum energi jagat semesta karena selain membersihkan energi negatif, juga melindungi tubuh kita dari tertularnya energi negatif. Karena ingat ya, energi negatif itu ya gampang sekali tertular oleh karena kalian tidak bisa melihat saja. Dia akan tertular dan masuk tubuh kita dan akhirnya karakter buruk yang ada di tubuhmu itu akan dikembangkan olehnya dan tanpa kalian sadari karakter buruk itulah menjadi sebuah permasalahan. Nah, kenapa permasalahan itu selalu datang pada kalian dari karakter buruk itu? Akhirnya permasalahan datang, rezeki seret ya, rumah tangga bertengkar, Nah, ini tadi pekerjaan berantakan ya, jodoh jauh, itulah penyebabnya. Karakter negatif. Jadi bersihkan dulu. Setelah bersih, saya yakin ya karakter baikmu akan muncul dan kebaikan-kebaikan yang akan merubah masa depanmu akan berdatangan. Alhamdulillah kira ya. Ya. Untuk wajah Banyu Mustika ini bagus sekali. Kalau kalian pakai skincare boleh ya, sebelum menggunakan skincare dan setelah menggunakan skincare gak apa-apa. Karena Banyu Mustika ini mampu membuka aura wajah ya, menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif. Dan juga apabila kalian tiba-tiba malas, menunda-nunda kerjaan, menunda-nunda ibadah, semprot, lawan itu semuanya. Kalian yang punya badan, mereka-mereka itu yang mengelilingin kalian hanya menumpang. Betul. Jangan Dan sampai berusaha untuk mengendalikan tubuh kalian. menjadikan kita jatuh terperosok di lubang permasalahan. Ya, kita akan lihat siapa dalang penebangan hutan yang mengakibatkan bencana banjir dan longsor. Betul, banjir bandang dan longsor nih ya. Wow, pelangi. Pelangi artinya apa? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Ya, Tuh, ada yang warnanya berbeda. Lebih dari satu. Dan berorganisasi. Ya Allah, berorganisasi Ngeki ya. Ya. Seorang wanita yang duduk sedang memegang pedang, ya, artinya petinggi pemerintah. Petinggi pemerintah. Gak mungkin rakyat itu nggak mungkin, sama nggak mungkin juga itu pengusaha-pengusaha itu nggak mungkin. Nah inilah kartu mengatakan. Gitu ya Ki ya, petinggi pemerintah. Ya, seorang wanita yang duduk di atas singa. Ya, penguasa.
Ya. Jadi kalau ditanya siapa dalam pembabatan hutan, banyak. Nanti kita akan salah satunya saja dulu. Kita akan tipis-tipis. Gitu ya Ki ya. Salah satu akan tipis-tipis karena pembabatan hutan ini yang saya lihat dan saya rasakan ini bukan setahun 2 tahun dilakukan sehingga bisa membabat hutan jutaan hektar. Betul. Ya, ini sudah berlangsung dari 2009 sampai saat ini. Oh, 2009 sampai saat ini. Ya. Dimulai dari 2009 pembabatan hutan. Ya, sampai saat ini dan saat inilah cek Karmanya. boom Boom. itu terjadi. Ya, yang mana mereka mendalilkan dulu tidak usahlah untuk Penanaman kembali. penanaman kembali terus Memperbaiki ekosistem. ekosistem nggak perlu. Nah inilah dampaknya yang dihadapi saat ini. Wah, gitu Jadi nih, Ki, kalau ya. saya bilang di sini banyak, tapi saya akan sedikit demi sedikit. Wah, ini mohon maaf, ini dari 2009 ya Ki ya. Ini mohon maaf nih Kiki karena sudah ada di media sosial ini ya, salah satu oknum ya, mantan Menteri Kehutanan. Nah, itu kan dia ini bagaimana nih Ki Macan nih Ya, kita akan lihat ya. Hmm. Apakah oknum dari menteri zaman dulu Yeah. yang menjabat di tahun 2009 sampai 14 yaitu Menteri Kehutanan apakah terlibat juga dalam organisasi ini untuk membabat hutan? Kita akan lihat. Nah, ini. Ya. Gencar-gencarnya dari tahun 2009 ternyata, ya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ya Allah. Dua Yes. kartu ini menunjukkan bahwa inilah salah satunya. Oh. Inilah salah satunya. Nggak usah pencitraan makanya. Ini salah satunya. Salah satu ya. Salah satu. Ini bisa dibilang di level menengah ke bawah. Ini level menengah ke bawah. Bukan bagian kepalanya dia. Jadi yang terlibat kehutanan, investasi luar negeri. menteri investasi. Menteri luar negeri mungkin zaman dulu kayak gitu Karena ya. di sini yang saya lihat ya, dana terbesar adalah dari asing. Dari asing. Jadi orang-orang ini meminta dana Dari ke asing. mereka untuk membabat itu. Oh. Dan nanti bagi hasil. Gitu. Hasil sumber daya alamnya Indonesia dibagi hasil. 60-40. 60 ke asing, 40 ke mereka nyebar. Ya. 60. Karena kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena di sini ada tupai yang sedang membuat sarang. Tupai yang banyak bekerja sama gotong royong. Ya, Alah. awan pergerakan, menggerakkan untuk membabat hutan itu. Kita nggak usah ngeluarin modal, kita ngeluarin lahan saja, lahan mana yang agak di dalam, biar tidak dilihat oleh rakyat, ya. Tapi kita untung nih, tanpa modal mereka sudah bergerak sendiri di sana. Alat segala macam, kita hanya membutuhkan lahan. Tuh, lahan itu kalau garap tuh dapat 40% dan 40% itu akan dibagi di golongan-golongan mereka. Golongan. Tanpa modal, Tanpa modal setiap bulan dapat dapat duit. Ya. Menjual, maling. Makanya maling terstruktur dari 2009 ini. Ya, ini bukan pembabatan hutan setahun 2 tahun. Dari 2009 sampai saat ini. Tuh. Dan jutaan hektar sudah habis. Betul, sekarang kita getah-getahnya. Ya, Mereka nggak peduli ini orang-orang kayak begini nih. Ini yang kemarin itu ya yang di media sosial yang saat ini lagi heboh-heboh itu ya, dokumenter itu ya, yang sok-sokan itu pencitraan di podcast-podcast. Bagian kita akan lihat ya oknum tersebut. Kita akan bahas satu oknum ini dulu. Inisial Z, iya, ZH. ZH, ya, Ya. yang mana dengan kejadian ini, ya, dia langsung lari ke podcast. Dengan podcast itu saya tahu tuh otak dari ini semuanya adalah timnya. Oh, dari timnya. Ya, dia lari ke podcast. Abis lari ke podcast, langsung lari ke bantuan dan langsung sigap untuk men-setting Oh ya Allah. dari tim media, medianya ya, Medianya Ya, dia. tim itu, Hmm. itu,
ya, supaya tidak disalahkan, supaya bisa cuci tangan, supaya bisa jadi pahlawan kesiangan. Ya, kita akan Pahlawan lihat kesiangan. inisial ZH. Ya. Kita akan bongkar semuanya, isi hatinya, isi pikirannya, ya kita akan bongkar. Mereka bisa menyembunyikan itu semua, mereka bisa menyeting itu semua dengan Drama-drama settingan-settingannya, dengan media-media. Betul. Langkah-langkahnya kita akan bongkar di sini. Dengan beras karungnya itu. Yes. Ya, jadi seperti ini. Setelah mereka mengadakan podcast, Oke. habis itu strategi dan turun ke lokasi, Oke. ya, itu udah dirancang semuanya. Semuanya udah dirancang. Iya. Mohon maaf, untuk podcastnya apakah ada sebuah pengkondisian pertanyaan atau bagaimana Niki? Ya sudah pasti. Udah pasti Niki, Sudah ya. pasti. Namanya pembersihan. Alah, nggih, pencitraan. Pembersihan. Ha, ha. Tapi rakyat itu tidak Bodoh. bodoh. Ya, sudahlah untuk membodoh-bodohkan rakyat. Udah, Ya, muak sudah kita cukup. Kita sudah muak. Ya, kita tahu. Ya. Dan di sini kita akan buka. Apakah ZH. apakah benar itu niat asli dari hati untuk membantu bencana di Sumatera, di Aceh? Apakah hanya acting? Kita akan lihat. Ini ya. Kalau gambarannya udah dijelaskan gimana, tapi kartu bagaimana Niki? Nggih. Seorang raja yang duduk di singgasananya. Artinya, ini ada penguasa di atas inisial H, ZH. ZH ini ya. Nggih. Kamu turun duluan. Oh. Jangan sampai, ya, jangan sampai ke blow up permasalahan. Kalau itu adalah permasalahan hutan, kamu turun duluan, ya. Kamu datang beri bantuan biar mereka diam, biar rakyat itu diam. Enggak Ya, bodoh, rakyat itu diam dan kasih bantuan untuk membantu lumpur-lumpur itu. Kerahkan. Nih, diutus ZH ya. ZH. yang ZH diutus. diutus dari Pimpin. atasannya, pimpinannya, yaitu penguasa tadi. Penguasa. Penguasa tadi. Ayo, cepat di sana. Walaupun datangnya 7 hari setelah kejadian. Kemarin-kemarin kemana? Bingung kan? Langkah apa yang Yang harus akan dilakukan? Tidak muncul, pasti akan dibicarakan. Muncul pun pasti akan dibicarakan. Tapi mereka ini, ya, oknum-oknum ini pintar sekali membuat film layar lebar. Ya, Tontonan. kita lihat apakah benar niatnya tulus atau benar hanya settingan atau gimmick. Gimmick pencitraan. Ya mohon maaf, nggak usah marah, wong kalian sendiri yang menunjukkan di publik. Ya, spiritual itu misteri ya berhak membongkar dong. Creation, Oh iya, kreasi, kreasi. Ya. Kartu dong. kreasi. Ya, di sini. Jadi, yang saya lihat dan yang saya rasakan dari kartu-kartu ini adalah kreasi atau ide. Ide. Tim kreatif. Ya, kreatif. Datang dengan membawa Farel, siapa namanya? Farel. Farel apa itu namanya? Farel. Ya, pokoknya Farel itu artis itu yang jadi DPRD. Datang puak dengan serapi, mungkin dengan ada rompi sini. Mau ditembak. Lalu kalau korban bencana, jangannya ada tembakan, beras pun nggak punya mereka. Lo angkatan atau apa? Datanglah dengan datang sebagai pahlawan yang kesiangan, Jih. memberikan beras-beras dan sembako untuk rakyat yang terkena bencana. Ya, dan dengan ada skrip, Bapak pikul beras Pak, Oh, tentu. satu Pak, di punggung, biar terlihat kalau Bapak menyumbang. Dan salahnya dari tim kreatif mereka adalah salah. Harusnya seorang pemimpin tidak perlu membawa. Kalau masih ada dayang-dayang di belakang, Dayang-dayangnya diam-diam saja. ya itu salah. Pemimpin itu hanya memberi komando. Ya, kalau ada dayang-dayang ya, kecuali tidak ada dayang-dayang. Kalau dia sendirian. Kalau udah sendirian mungkin. Ini ada dayang-dayang. Ya, Ya, itu cacat salah. ide kreatif. Salah tim kreatifnya. Ya. Nah, ini tadi yang saya rasakan ya. Kayaknya
ide-ide tim kreatif ini dari Gen Z. Oh, dari Gen Z. Gen Z yang memberi ide kreatif kayak gini. Salah, Gen Z. Salah, Gen Z. Ya. Ini ide-ide kami zaman dahulu kalah. Kita tahu ide-ide kayak gini, hanya ini pencitraan. Kita tahu. Ya. Datang memberi bantuan. Dan skop menyekop. Sekop menyekop. Ya. Pura-pura. Ini ide lama. Ya, harusnya lebih jenius lagi. Ngoten ya Ki. Ya. Sehingga beda tipis. Ya. Jadi yang saya lihat di kartu ini, mohon maaf sekali. Terbaca. Hati dan pikiranmu tidak bisa mencuci. Oh. Gak bisa kalian mencuci tangan dengan hal seperti ini. Jejak kalian udah terlalu kotor. Tidak. Sebanyak apapun bantuan sosial yang kamu turunkan ke lokasi bencana tersebut, tidak bisa membayar ya nyawa-nyawa orang yang telah meninggal yang ada di sana. Tidak bisa membayar atas tangisan-tangisan derita orang-orang yang ada di sana. Ya, sudah cukup. Sudah cukup ini semuanya. Ingat, nyawa dibalas nyawa, sayang. Tuh, nyawa kan balas nyawa. Ya. Semesta kan balas. Di keadaan seperti ini masih saja pencitraan. Nyebar semua kamera. Langsung upload. Minta Influencer juga menambahkan. minta flashback positif. Sudah cukup membodoh-bodohin rakyat. Rakyat sekarang Pintar. bisa melihat mana yang tulus, mana yang modus. Ya, rakyat sekarang karena penderitaan yang selalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum pejabat sehingga instingnya keluar. Dia tahu mana yang benar. tulus dan mana yang modus. Dia bisa melihat Dari tidak hanya dari mata, tapi dari hati. rasa. Apakah orang yang membantu ini ikhlas ya? Apakah tulus? Ternyata bantuannya hanya untuk menutupin kejahatan di masa lalu. Kejahatan di masa lalu. Dan ini pun atas perintah. 7 hari baru datang. baru datang. Wah, tidak ada jalan menuju sana. Kan adalah, kan situ kan pejabat, Pak. Kan itu punya jet, Ada pesawat, helikopter dan lain sebagainya. transport udara yang bisa ke sana. Ngoten Ki. Ya. Ya, menyayangkan sekali kalau seperti itu. Oke. Oh, Kimacan, ada yang tanya. serba salah jadi pemerintah ya. Pada saat pemerintah turun langsung untuk membantu, diomongin. Nggak membantu. Tidak dibantu, diomongin. Nah, ini pasti ada pertanyaan seperti itu kalian. Tergantung, sayang. Kalau membantu itu adalah pelakunya, ya, dan berusaha untuk mencuci tangan atas ini semua dan menutupin permasalahan Masa lalunya supaya permasalahan ini permasalahan yang pembabatan utang tuh ditutup. Tutup. Ini resmi bencana alam. Itu, sayang. tuh dengerin Ya. ya. Mungkin kami diam sebagai rakyat, tapi tujuan mereka menyogok dengan bantuan sosial sebanyak-banyak mungkin Supaya diam. supaya diam dan tidak mengotak-ngatik Mengaitkan pembabatan hutan. pembabatan hutan dan bisa ikhlas kalau ini bencana ya. Jangan ke yang lain-lain ya. Itu tujuannya. Oh, tuh. Tapi lihat orang-orang lain ya, yang lebih dulu yang datang, yaitu rakyat-rakyat saling membantu sama satu sama lain. Ada influencer ya, diam saya karena benar ada yang tulus. Tapi ini Membantu. modus. Tapi ini modus. Ya, paham ya. Paham ya? Hah? Ya, kita kalau bisa membedakan negara kita dengan negara-negara di luar sana ya, seperti Belanda, yang Belanda itu tidak punya gunung, seperti Swiss. Inggris. Swiss itu tidak punya lautan, tidak punya pantai, ya. Seperti Jepang yang kekurangan mineral, ya. Seperti Singapura yang tidak punya lahan sawah, ya. Seperti Arab yang tidak ada hutan. Tapi mereka negara-negara maju dan negara-negara berkembang, rakyatnya makmur. Sedangkan kita
Indonesia punya segalanya itu semuanya di tanah leluhur kita ini. Tapi kenapa malah rakyat-rakyatnya sengsara, kekurangan? Ya, kekurangan karena kekurangan apa? Kekurangan pejabat-pejabat yang jujur. Semuanya Ya, pejabat-pejabat mereka hanya mengenyangkan perutnya, mengisi dompetnya saja. Dompetnya bengkak, yang penting keluarganya makmur dan anggota-anggotanya makmur. tuh. Tidak peduli dengan rakyat. Itu bedanya. Kita hanya satu kekurangan orang-orang jujur, yaitu pemimpin yang kurang jujur, sehingga mensengsarakan rakyatnya. Banjir disalahkan rakyatnya, Betul. bencana disalahkan rakyatnya, tanpa ingin mengkoreksi, oh kebijakan kita ini Yang salah. tanpa ingin Memperbaiki. membuka hati, oh kami salah, kami mohon maaf, kami akan memperbaiki setelah ini kebijakan-kebijakan yang ada saat ini. Tidak ada. Itulah kekurangan Indonesia, kekurangan kita yang hanya bisa merusak alam, merugikan alam. Negara-negara lain banyak kekurangannya, sumber daya alamnya, tapi mereka makmur. Betul. Itu yang saya bilang. Kalau di Indonesia pejabat-pejabatnya udah nggak jujur, nggak punya malu, ya kan? Udah nggak berhasil, nggak mau tuh mundur. Pada saat negara-negara lain sibuk langsung mengirimkan sembako, bantuan untuk Aceh dan Sumatera, mereka nggak banyak ngomong, nggak banyak cak-cicuk, brek, udah ngirim. Pesawat datang, kirim ke bantuan. Malaysia kirim, Singapura kirim, luar negeri kirim, nggak banyak bacot. ZH. Pemerintahan kita, bantuannya belum datang, dia sudah foto pakai kostum putih-putih, selfie semuanya sebagai pencitraan. Saya membantu biar loh. flashback positif bagi mereka. Belum tentu barang yang dikirim dia itu sampai nggak dengan selamat di bawah, sampai nggak dengan si korban-korban itu sibuk pencitraan untuk foto nih bahwa saya sudah Melakukan membantu. kemanusiaan. Ya, datang lagi pangeran kesiangan, pahlawan kesiangan, Oke. inisial ZH, ya, mengirimkan. Dia pelakunya, salah satunya. Salah satu Biar pelakunya. cuci tangan. Ngoten iki ya. Jadi itulah yang saya katakan. Ya, kemarin saya sempat juga mendengar di sosial media ada salah satu aktor, mohon maaf ya, yang agak saya menonjolkan itu. Mohon maaf, saya nggak tahu namanya karena orang-orang yang negatif di pandangan saya agak susah mulutnya untuk menyebutkan. Mohon maaf, yang itulah pokoknya. Yang berstatement ekosistem, buat kok kamu peduli sama ekosistem? Yang dalil dimasukin hal tersebut, pembelaan diri dimasuki dengan agama, Betul. dicampur adukan dengan agama. Tidak boleh, Bapak. Justru orang-orang yang mengerti agama, Nggak akan dia merusak. akan mengerti yang namanya menjaga ekosistem alam. Itu. Saya nggak tahu banyak tentang agama, tapi saya tahu persis bagaimana menjaga ekosistem alam. Jangan dicampur adukan dengan populasi manusia, dengan penambangan, pemberantasan yang namanya pembabatan hutan. Ekosistem manusia itu tidak banyak membabat hutan, tapi itu setiap harinya bisa 1 hektar. Itu mereka anggap biasa saja. Pada saat kondisi seperti ini, lenyap, tidak ada itu semuanya orang-orang itu. Betul. Jangan campur adukan kebijakan kalian dengan kebijakan agama. Agama itu mengajarkan jalan yang lurus, menghargai satu sama lain. Barang yang berlebih itu tidak baik. Jangan berlebihan, tidak baik. Jangan mentang-mentang punya ada gelar di sana, dikit-dikit sudah tertindas, sudah terpojok dengan pertanyaan tersebut. Lari ke pertameng agama. tidak Kebanyakan boleh. kan seperti itu. Tidak boleh. Jangan. Ya, dalam Al-Quran pun, janganlah kau merusak alam. Bagi orang-orang yang merusak alam, neraka tempatnya.
Betul. Saya tidak tahu banyak tentang agama, tapi saya mengerti. Hukum alam. Iya, sudah cukup kalian memukul-mukulin orang untuk mendapatkan lahan tersebut. Sudah cukup, dan sudah cukup untuk para oknum-oknum yang merusak ekosistem alam, hutan terutama. Jangan kau racun-racunin gajah-gajah yang ada di sana, ekosistem sana. Jangan kau tembak harimau, macan yang menjaga hutan sana sebelum kalian lahir. Jangan kalian bunuh orang hutan yang sedang menggendong anak yang kalian bunuh dua-duanya demi keserakahanmu. Mereka pun berhak hidup di dunia ini dan diberikan tempat yang berbeda oleh Tuhan. Tapi kalian datang untuk menghancurkan itu semuanya. Dan pada saat kondisi seperti ini, kalian datang sebagai pahlawan, sebagai untuk menutup kesalahan kalian semuanya. Tidak akan bisa dibayar dengan apapun itu. Hewan-hewan yang meninggal yang ada di sana, yang mati kalian bunuh, yang kalian racun, ya, kalian rampas semuanya di sana. Ya Allah, astagfirullah. Jadi kenapa alasan saya membongkar ini semuanya? Ini salah satu pelakunya. Biar terbuka. Sudah. Biar terbuka semuanya. Jangan sok jadi pahlawan, Menyalahkan rakyat, menyalahkan rakyat. menyalahkan oknum. Rakyat adalah korban dari kekejian kalian. Salah sedikit rakyat dihajar. Ada orang-orang adat yang menjaga tanah leluhurnya. Oleh karena mereka tidak punya kekuatan, kalian pukul, kalian usir, akhirnya mereka keluar dari itu. Kalian ambil. Begitu kejinya manusia. Kejahatan kalian ini. Rakus dengan kekuasaan, rakus dengan uang, maling di mana-mana. Itu ya. Jadi kenapa alasan saya membongkar ini semuanya? Bukan karena masalah pemerintah bergerak diomongin, nggak bergerak diomongin. Bukan. Ini pemerintah yang framing, paham? Ya. Nih, kalian kan tahu namanya ya. Padahal dia salah. Tapi Tapi- maling teriak maling, ibaratnya. Namanya apa ya itu ya? Kalau misalnya sebenarnya dia salah nih, tapi berasa dia paling benar. Manipulatif. Itulah orang manipulatif. Kalian sudah lihat tuh banyak contohnya. Tuh. Dengan kejadian-kejadian kemarin itu loh. Ya. Kejadian Nikita Mirzani, kejadian dokter tersebut. Nah, itu diberikan contoh lagi nih. Diberikan contoh. Orang manipulatif. Ingat, orang-orang seperti itu yang inisial apa? ZH. Ya. Dia tuh bukan bekerja sendiri, bukan hanya dia dan tim sosial medianya. Banyak ya, saya buka di sini. Kayak gitu. Tim pejabatnya Ada. ya, ada rombongan ya. Yang dari dia ada lagi jajarannya. Jajarannya. Tim sosial media ya. Tim sosial media, jadi dia bisa bergerak sesuai yang diinginkan. Yang penting dia sebagai pahlawan. Saya nggak mau jadi berperan sebagai pelaku ya. Saya ingin berperan sebagai penolong, Pahlawan. Siangan. dan juga biar terkesan Orang baik. rakyat terharu dan dia punya empati kepada dia dan berpikiran positif ke dia. Nih temanya yang dia mau, dan Temanya. tim kreatifnya memberikan itu. Ya, dan belum buzzer. Buzzer itu banyak. Untuk apa? Untuk membackup. Betul. Ya. Ya. Bukan seperti kami ini yang hanya bisa bersuara dan tidak ada buzzer dan tidak ada dukungan dari orang lain. Kami tidak masalah itu. Yang penting masalah, kami berani untuk Menyuarakan. itu semuanya. Untuk Demi kebenaran. apa? Demi rakyat. Ya. Demi saudara-saudaraku yang ada di Sumatera dan di Aceh. Inilah perwakilan kami. Perwakilan kami bantu untuk bersuara di sana, ya, dan kami bantu doa di sini. Betul. Dan untuk para donasi-donasi di luar sana, ya, terima kasih telah membantu melalui donasi
dari konten kreator ya. Konten kreator, Ya, gitu tapi pesan saya di sini, boleh kalian membuka dana di sana, donasi untuk di sana, tapi tolong yang jujur. Iya, jangan gelap Ya, mata ya. yang jujur ya. Jangan ya. Itu Sesuatu amanah. yang dititipkan oleh orang itu amanah. Amanah. Jangan sampai amanah itu kalian makan nanti kena. Menjadi penyakit Ya. bagi kalian. Bukan memfitnah, bukan. Ya. Tapi memperingati. Betul. Ya. Iya, diperingatkan. Apabila sampai di sana, Masya Allah, amal ibadahmu sangat besar sekali. Insya Allah. Ya, seandainya sampai di sana dengan layak dan akhirnya bisa bermanfaat, Masya Allah. Betul. Ya, Amin. hanya Tuhan yang bisa membalas. Gitu Ya, tapi pesan saya itu aja, untuk bisa menjaga amanah itu tersebut. Ya, biar sampai ke tujuan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah. Ya. Ini Kimacan, ini ternyata kita bahas tentu si ZH gitu ya. Ini sebuah ternyata ada kebo. Ini dari kartu-kartu ya. Jadi kalian pendukungnya atau buzzernya jangan marah dengan kontennya Pintu Misteri ya. Dia melakukan pencitraan dengan sebuah video ya, kita bisa mencari tahu melalui ini ya Ki ya. Spiritualnya. Bahwa artis yang takut lumpur. Iya. Dengan penampilan ini. Ya, si F ya. Sekarang rakyat Indonesia nggak terpana lagi sama kamu, itu nggak terpana. Enggak, Ya. yang maksud saya itu Apa dia ininya? pakai Rompi. terus ada tulisan namanya. Keren. Orang tahu kok. Tahu kalau itu Kamu kau. artis, ya. Kamu itu anggota DPRD, kayak itu. Kalian lihat tuh, dari datang sampai pulang tidak ada lumpur satupun yang menempel di badannya. Ya kan? Ya, Udah gitu. Udah. itu kolaborasi dengan tim medianya. Tim medianya dia. Oh, bahwa ini karena ini adalah tokoh artis. Makanya saya bilang ya apa ya, skrip yang Dari- ada yang diberikan pada saat pembuatan film drama itu kurang matang, Kurang matang ya Ki ya. karena yang kunci otak dari drama itu kayaknya orang-orang baru. Orang-orang baru kayak gini Pak. Oh, Nanti iya, Bapak bawa ini ya Pak. Padahal punya anak buah dan lain sebagainya. Ya, lagu lama itu. Entah. Aduh. Nah, ini tadi ya Kimacan. Kimacan ini untuk si F. Kalau kita ngelihat ternyata kejahatan yang dilakukan memang benar-benar menimbulkan permasalahan sekarang ya. Ya. Tapi kenapa terkadang gini ya Ki Yo, ini dari Mas Jawirnya ya. Udah jahat kayak gitu, tapi kenapa sih masih sehat aja orang itu? Kenapa masih sehat saja? Ya, terlihatnya di kamera kok kayak masih sehat, kok nggak mendapat azab dan laknat. Ya, Sinergi. Uang memang tidak berseri bagi mereka. Mereka bisa mengeluarkan uang sesuai keinginannya. Tapi inilah saya bilang, hati, pikiran, batin, was-was. was-was Ki. Takut itu terbongkar. Ya, karena suatu saat itu akan terbongkar. Pasti akan terbongkar. Dan orang yang bisa kita lihat, wah enak ya orang seperti itu. Jen, kok Belum kayaknya. tentu dalamnya seperti itu. Oh, ternyata Kimacan melihat masih tetap was-was, nggak tenang juga. Nggak tenang. Takut kebongkar juga. Ngomong-ngomong takut kebongkar, apakah dari negara akan membongkar dan menelusuri kasus ini Ki? Prabowo. Ya, Bapak Prabowo. Danau di malam hari. Ini andalan kita nih saat ini. Oh, Pak Purbaya. Purbaya. Ya. Bapak Prabowo, Purbaya udah bikin strategi. Bapak Prabowo itu udah melihat, mengontrol siapa-siapa aja, dan Bapak Prabowo tidak melihat bencananya ya. Bapak Prabowo langsung melihat titik permasalahan. Hutan. Ya. Purbaya langsung memainkan pembekuan bea dan cukai. Ini akan ada efeknya semuanya. Oh, dari pembekuan bea dan cukai itu Ki. Ya. Terbongkar. Dari bea dan cukai akan terbongkar. Akan ada pembekuan dana di bea dan cukai. Oh, sebesar triliunan. 900 triliun Astagfirullahaladzim. pembekuan dari Purbaya.
Ya, dari situ mulai. Nanti merembet ke hutan itu. Kenapa? Iya, karena dari pihak Indonesia Oke. ya, yang selalu mondar-mandir di bagian ilegal itu ya, Oke. yang inisial L, yang biasanya saya bilang lumut-lumut, Tuh. ya, inisial L. Nah, dari bea dan cukai akan merembet ke kehutanan ini nih. Bea dan cukai akan dibuat pembukuan rekening semuanya. Ngoten Ki. Dari pembukuan rekening, Oke. nanti dari mereka bilang seperti ini. Dari bea cukainya. Wah, tolong Pak, empatinya Pak. 1.600 karyawan kami nih Pak. Oh iya. yang Katanya. yang akan Kehilangan pekerjaan. Pada saat seperti ini, Kok minta empati. 1.600. Hey, 247 juta Indonesia kalau nggak Rakyat. pernah empati. Kalau nggak empati sama rakyat Indonesia. Dari sini ya, Ya. permainan Bapak Prabowo dan Bapak Purbaya akan berlanjut ke lokasi pembapatan hutan itu. Gitu Ki ya. Dan inisial L Lumut. yang jadi apa ya? Benteng. Benteng ya. Di Benteng setiap di korupsi sana. dia sok-sok bentengnya itu. Nah, itu. Yang katanya kebal hukum, itu akan diseret. Akan diseret Ki. Ya, Wow. dilihatin. Tuh. Oh. Ya. Dan tidak mungkin Bapak Purbaya melakukan pembukuan Rekening bea dan cukai. bea cukai kalau Karena nggak dikit-dikit pencitraan, dikit-dikit cita. Yang peraturan itu berubah-ubah terus. tuh bea Ya. cukai itu. Tuh, siap-siap. Siap-siap bea cukai itu. Karena Ya. PT terbesarnya di situ tuh. Oh. PTL. PTL-nya itu Ki. Tuh. Di pengrusakan hutan. Sudah cukup kali ya dari ujung ke ujung. Makanya kenapa dia pernah buat berstatement bahwa yang si L itu ya, jangan sentuh Polri, jangan sentuh Ladusing. Ya, kalau sentuh Ladusing berurusan dengan saya. Ya iyalah. Oh. Yang mengamankan selama ini, yang membuat lancar dan Kerjaanmu? logistik bagus, dia kan. Iya. Oh. Sudah. Sudah gitu Ki Kita ya. akan lihat nanti permainan dari Pak Bapak Purbaya Purbaya dengan dan Bapak Pak Prabowo. Ya, biar tidak ada bencana berikutnya. Wah, memang kalau isi negara Indonesia dari para maling-maling kayak begini nih, Rek, ya gimana lagi ya? Ayo makanya rakyat Indonesia ya jangan jadi maling, jangan ikut-ikutan jadi maling ya Ki ya. Hati-hati ya, banyak di dunia politik orang-orang yang sok-sok baik, sok-sok NKRI, sok-sok merakyat, Pengkhianat ternyata dialah pelakunya. Ya, salah satunya ZH ini terlihat Ya, pencitraan. kalian akan tahu kok muka-mukanya, bentuk-bentuknya itu paling beda sendiri itu. Kenapa seperti itu? Semesta udah membentuk. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa membaca itu semua. Betul. Nah ini Ki Macan mohon maaf. Ini tokoh yang ini Ki Macan apakah ini untuk Aceh juga dia terlibat, untuk Sumatera terlibat, Kalimantan terlibat, Papua pun juga apa terlibat mereka ini? Ya, Grup-grup ini ya terlibat. semuanya. Iya. Inisial L, terus mantan, tapi jangan ya. Yang pernah berkuasa di daerahnya dan Sumatera dan daerah Aceh tersebut ya. Tidak mungkin dari jajaran-jajaran pemerintah yang ada di daerah itu tidak ada yang tahu. Tahu semua pasti Tidak bakal terlibat. mungkin sayang. Pasti Dari mana izinnya? Harus melewatin mereka. betul. Ya, tidak mungkin. Nggak bisa pribadi Nggak gitu bisa. dengan segede-gede gitu. Itu dah. Yang nanti kalian anggap wah padahal soleh, wah padahal kayaknya merakyat sekali. Itulah senjata mereka untuk menutupi kebohongan mereka dan kejahatan mereka. Tidak cukup. Cukup ya Ki ya. Wah, terima kasih banyak nih Ki Macan. Hai. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada bantu-bantuan nggak apa-apa. Terima saja. Terima saja. Tapi kita sebagai rakyat tidak mempan untuk menutupi jahatnya. Kita digelar atau ditutupin mata kita dengan hal-hal seperti itu. Itu tadi, Rakyat itu sekarang sudah cerdas. Betul. Dia tidak bisa tidak hanya melihat orang
dari mata, tapi mereka merasakan dari hati. Getaran. Kok bisa sekarang bisa merasakan dari hati, nggak melihat dari mata? Udah banyak mereka disakitin, sudah banyak mereka ditindas, sehingga semesta memudahkan mereka untuk bisa menilai orang itu dari hati, bukan dari mata. Betul ya Ki ya. Jadi bisa merasakan mana sebuah ketulusan dan mana sebuah pencitraan saja. Waduh ya. Jadi ini ada sebuah jawaban tadi dari Ki Macan ya Re ya. Untuk tokoh dalang pembabatan hutan yang Itu mengakibatkan. salah satunya. Ini yang menengah ke bawah loh si ZH. Ya. Kalau yang si L itu dia menengah ke atasnya atau bagian pionir paling Atas. atasnya dia Ya. Ki. Ya wes ya. Karma, makanya Thomas Jafiri kan mengajak semuanya penontonnya Pitu Misteri untuk PT mendengarkan. terbesar dan PT terluas membabat. Gitu ya Ki yo. Heran aku sama orang-orang kayak gitu. Uangnya buat apa gitu loh ya. Kayak nggak ada kepuasannya gitu nggih Ki ya. Ya Allah. Baik. Terima kasih banyak nih Ki Macam. Ya. Semoga apa yang menjadi penglihatannya Ki Macam ini dari sisi kartu ya. Kalian pro ya silakan, kalau yang nggak suka juga nggak ada masalah. Apalagi si buzzer-buzzernya yang mungkin pasti akan membenci apa yang menjadi penerawannya Nggak Ki masalah Macam. kok, nggak masalah. Ya, kita sebagai manusia, ya tidak mungkin disukain sama seorang. Anjir, Ya. nggak masalah. Nabi saja segitu sempurnanya, Masih masih ada yang membencinya. Betul Ya, apalagi sekali. saya, butiran debu. Lagi nih tuh ya Ki ya. Jadi tidak masalah. Saya tidak pernah takut untuk tidak disukai. Ya. Jadi mau tidak suka dengan saya tidak apa-apa, tapi saya berusaha untuk membuka tabir kebenaran. Memang apabila kita menceritakan kebenaran, ya, maka kita Reaksi, akan ya. mendapatkan dua reaksi dari orang-orang. Yang pertama, orang bijak, ya, dia akan lebih merenung introspeksi. Dan yang kedua, orang bodoh, mereka akan lebih tersinggung. Ya, kalian orang mana? Ngoten ya Ki ya. Apalagi yang dinasihatin ini oknum-oknum si koruptor. Dia bukan manusia bodoh, tapi manusia yang udah diduduki iblis. Mereka itu adalah manusia yang mana sebagian darahnya adalah darah iblis. Dajjal. Ya, yang mana genetiknya adalah genetikan jin dan Fir'aun. Jin dan Fir'aun gitu ya Ki, yang Yang berada serakah, serakah, selalu membuat merusak, rakyatnya menderita, sengsara, yang rakus, rakus. gila kekuasaan, Oke. gila jabatan, gila wilayah. Gila kekuasaan ini semuanya ya Ki ya. Baik. Terima kasih banyak nih Ki Macan, dan ini tadi semoga untuk penontonnya Pitu Misteri, jika nanti ada sebuah framing-framing yang ingin membenarkan ya, kalian kan setidaknya sudah ada balancingnya dari Pitu Misteri gitu nggih Ki ya. Jadi jangan hanya dimakan mentah-mentah sebuah framing-framing. Apalagi yang framing-framing itu ya pelaku koruptor yang jadi buronan ya, buronan yang punya anaknya itu ya, yang sekarang memframing bahwa dia tidak bersalah. Tetap bersalah, jangan jadi orang bodoh para influencer ini. Betul. Ya, Jangan gara-gara dilempar uang, lupa dah. lupa. Ya. Kejagung nggak bodoh, kenapa dia ditetapkan jadi tersangka minyak? Ya. Kok bisa-bisanya? Terus kemudian yang di podcast itu juga yang mendatangi lawyernya itu, alah, rakyat Indonesia udah nggak bodoh lagi. Ya. Kejagung lebih pintar, dia menangkap, menjebloskan dia menjadi tersangka koruptor. Ya memang asal-asal nyomot. Kok iso-isone memframing tolong belas kasihannya, dia itu menyelamatkan negara. Apa nih sih diselamatno? Dia sama bapaknya itu tokoh oligarki. Penjahat itu, Jahat ya, itu. Gak usah ngomong empati, karena mereka tidak akan punya rasa empati. Nggak punya empati. Mereka tidak akan tahu bagaimana rasanya menderita. Ya, mereka akan tahu pada saat mereka mengalami hal tersebut. Baru Ya, mereka sosok tidak akan tadi punya ini. rasa empati. Nggak punya. Ya, ya. Ya, gitu nggak Ki ya? Ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan ya. Jadi paham ya Reo, nggak usah terframing itu. Yang jahat itu tetap aja jahat, nggak usah kita bela-bela nih. Biarin aja influencer makan uang haramnya dari dia itu ya. Yang kau makan akan menjadi penyakit Dia ya. lupa. No, nanti saya nggak ono rambut tambah nggak ono rambut kowe.
Tapi lumayan Ki yo. 1 miliar. 1 miliar, tapi nggak mempan di pintu misteri. Makan 1 M uang harammu itu. Ya, dia lupa kalau uang haram itu akan menjadikan penyakit, Betul. para bahaya buat dia, keluarganya, orang-orang yang disayanginya. Biarkanlah itu pilihan. Pilihannya dia ya Ki Yang ya. akan membuat karmanya sendiri. Betul Ya, sekali. mungkin sebulan 2 bulan bisa menikmati hasil dari Uang haram. uangnya. Tapi selebihnya itu silakan Betul. menangis darah kau menikmatinya. Ya, terus kemudian kok nggak malu ya kamu masih teriak-teriak sok membela negara Ya nggak Indonesia. malu Mas Jawir, sudah ditutupin 1 M itu nggak malu lah. Ya, sudah cukup. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill saja ya Raya. Wajib dan harus ini kita menjaga sebuah energi kita supaya tetap di jalan yang benar ya Raya. Jangan mudah tergoda dengan hal-hal negatif, uang-uang koruptor. Sekali kalian makan itu akan menjadi penyakit ya Raya. Jadi lebih baik gunakan ini Raya supaya pemikiran kalian tetap positif ya, tidak tergoda oleh uang-uang koruptor itu. Medianya Ki Macan. Ini kenapa Mas Jawir Ki Macan selalu menggunakan selain untuk menjaga dan juga untuk melindungi Ki ya, supaya tidak menyerap energi-energi negatif. Apalagi kalau habis membahas tukang koruptor ini kan emosi pasti terpancing ya Ki ya. Wajib dan harus pakai Rek ya. Ini namanya parfum jagat semesta 2 in 1, gabungan dari parfum sang jagat dan parfum energi bulan purnama. Mahar Rp275.000 belum termasuk ongkir. Hubungi di semua adminnya Pintu Misteri. Nanti akan dilengkapi dengan gelang pancasona ya Rek ya. Gelang pancasona wajib dipakai di tangan sebelah kanan. Gelang pancasona baru bisa dikubur apabila putus atau lepas sendiri, dan apabila ada gelang pancasona yang terbaru, gelang pancasona yang lama itu harap dikubur. Nah, silakan bisa menghubungi semua adminnya Pintu Misteri. Syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Untuk kakak-kakak semuanya yang ingin bantuannya Ki Macan namun tidak melalui media-media yang sudah disiapkan, itu bisa melalui Rogo Sukmo yang gratis. Syaratnya gampang, cukup like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya itu nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Itu gratis baik itu yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video-video setiap harinya. Untuk media-media Ki Macan yang lain monggo bisa dilihat di sini, lengkap dengan nomor WA admin resminya, ada admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online ada di Shopee dengan nama Sehat Manjur 08 yang ada gambarnya Ki Macan. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Rakyat Indonesia, saudara-saudaranya Mas Jawir semuanya ya, kita sudah mengetahui bagaimana busuknya ya oknum-oknum yang merusak negara tercinta kita, negara Indonesia. Bagaimana perlakuannya mereka yang menghancurkan negara Indonesia, para mafia-mafia, para koruptor-koruptor, elit-elit politik yang sok NKRI ternyata pengkhianat bangsa, para tokoh-tokoh yang pengkhianat bangsa. Mari kita bermohonkan pada Tuhan Yang Maha Esa untuk Tuhan memberikan azab laknat bagi mereka pengkhianat bangsa negara Indonesia. Semoga azab laknat mendatangi mereka dan seluruh keluarganya, bahkan cucu-cucu dan cicit-cicitnya. Agar kenapa? Mereka sok-sokan ngumpulin harta, maling, rampok untuk cicit-cicitnya kan? Semoga cucu cicit-cicitnya pun juga mendapatkan azab dan laknat dari Tuhan Yang Maha Esa. Azab laknat yang sangat pedih. Amin amin ya rabbal alamin. NKRI Harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika sekiranya diam itu bijak, maka lakukanlah. Tapi ketika bijak itu diinjak, maka bicaralah agar mereka diam. Gitu ya Ki ya. Nah ini tadi ya. Jadi kalau kebijakan kita diinjak sama orang, ya kita harus bersuara ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Ki. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.